Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kembali kami ada, kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Kami mau pakai semuanya itu bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi dan jamah hati kami, supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60. Tertulis demikian. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para misionaris dari Moravia untuk pertama kalinya mengunjungi wilayah tempat tinggal orang-orang Eskimo dan mulai mengabarkan tentang kabar baik kepada mereka, para misionaris mengalami kesulitan dalam menemukan padanan kata dalam bahasa orang Eskimo untuk kata pengampunan. Karena itu mereka berusaha mencari kata-kata yang dapat dimengerti orang Eskimo untuk menjelaskan hal tersebut. Akhirnya ada satu kata yang disusun dan dihasilkan. Dan kata tersebut adalah Isumagi Joujung Nainermik. Mendengar bunyi kata ini mungkin terkesan aneh dan lucu dan sulit untuk mengucapkannya. Tapi bagi yang mengerti, maka dapat memahami artinya. Tentu yang mengerti orang-orang Eskimo, saudara. Makna kata tersebut kurang lebih adalah tidak mampu untuk mengingat tentang hal itu lagi. Jadi pengampunan diartikan dengan ketidakmampuan untuk mengingat tentang perkara yang telah terjadi. Bukan benar-benar karena tidak mampu, tapi memang tidak mau lagi, dan yang dapat dilakukan hanyalah melupakan serta tidak mengingat-ingatnya. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60 ini saudara tertulis, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus, seorang dari ketujuh diaken yang melayani Tuhan dan membantu sesama dengan melakukan berbagai kebaikan, difitnah dan dituduh melakukan hal yang jahat. Karena imannya ia harus menanggung aniaya dan perlakuan yang tidak adil dari orang-orang yang membenci kebenaran. Stefanus pun dirajam dengan batu, dan sebelum kematiannya, yang keluar dari mulut Stefanus bukanlah kata-kata kutuk, bukan kata-kata makian atau umpatan kasar, tapi yang ia katakan adalah sebuah doa. Doanya lahir dari hati yang mengampuni. Ia tidak mau mengingat kesalahan orang-orang yang telah melemparinya batu. Dan ia berdoa agar Tuhan mengampuni mereka semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sulit memang untuk mengampuni, apalagi ketika kita ada di pihak yang benar. Saat orang lain melakukan hal yang jahat kepada kita, memperlakukan yang tidak adil, hati kita tersakiti, kita dirugikan, dan secara manusiawi kita ingin membalas dan memperlakukan orang itu dengan cara yang sama atau bahkan lebih. Namun saudara, pembalasan dendam seringkali tidak menyelesaikan masalah, khususnya bagi diri kita pribadi. Kita justru akan terpenjara dalam kepahitan dan sakit hati. Dan terkadang pembalasan dendam membuat kita menjadi terlibat dengan masalah-masalah yang baru. Hari ini saudara, kita belajar dari sikap Stefanus yang lahir dari kehidupannya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki buah roh dalam hidupnya, yaitu kasih. Saudara dan saya, kita semua punya Roh Kudus dalam hidup kita, dan Tuhan mau kita hidup dalam kasih-Nya. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi dan tidak membalas. Justru malah kita harus mengampuni, mendoakan serta memberkati
orang-orang yang menganiaya atau memusuhi kita. Hari ini saudara, kalau ada dendam dan sakit hati dalam diri kita terhadap orang lain, mintalah Tuhan untuk menolong kita agar mampu mengampuni dan mengasihi mereka. Berikanlah pengampunan agar kita terbebas dan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hati kita. Pengampunan membebaskan kita dari beban. Pengampunan melepaskan kita dari dendam. Dan pengampunan membuat hidup kita mengalami damai dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami agar kami mengasihi dan mengampuni. Memang sulit ya Tuhan kami akui untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang, terutama yang telah menyakiti hati kami, yang merugikan diri kami, yang membuat kami terjebak dalam masalah. Tapi saat ini kami mau mempraktikkan firman-Mu Tuhan, seperti Stefanus yang mengampuni dan mendoakan orang-orang yang telah memperlakukan yang jahat terhadap dirinya. Kami mau mengampuni ya Tuhan. Saat ini kami mau mendoakan, mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami selalu mengasihi dan melakukan kehendak firman-Mu, mengampuni seperti Engkau yang telah mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terus pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami hidup senantiasa dalam tuntunan-Mu, hidup dalam buah-buah roh, mengasihi dan mengampuni. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, dan dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan persoalan, pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita, kami alami kesembuhan, kami alami pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.